Sebuah mobil terjun ke Sungai Batang Gadis di Desa Simangambat, Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diduga kecelakaan tunggal terjadi karena pengemudi kurang mahir mengemudikan mobil di jalan yang sempit. Meski mobil dalam kondisi ringsek karena jatuh ke sungai sedalam 60 meter, seluruh penumpang termasuk pengemudi selamat dan hanya mengalami luka ringan. Seluruh penumpang mobil pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, baik pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Sejumlah pengemudi ojek daring di Kota Bengkulu ngamuk di sebuah restoran mie pedas dan hendak menyerang karyawan. Ya pemirsa, ini kericuan ini terjadi akibat pengemudi ojek daring terlalu lama menunggu pesanan. Inilah detik-detik kericuhan antara sejumlah pengemudi ojek online dengan karyawan sebuah restoran mie di Kota Bengkulu. Awalnya seorang karyawati dan seorang pengemudi ojek online terlibat adu mulut. Suasana berubah saat seorang karyawan tak terima rekannya dimarahi oleh pengemudi ojek online hingga terjadi kericuhan. Bahkan pengemudi ojek online lainnya sempat mengejar karyawan restoran hingga terjadi aksi saling dorong. Namun kericuhan tak berlangsung lama setelah pengemudi ojek online lainnya melerai kericuhan tersebut. Menurut pihak restoran, kericuhan ini terjadi hanya karena kesalahpahaman soal antrean, di mana pengemudi ojek online yang mengantre tak sabar. Karena banyaknya pesanan, pihak restoran menerapkan sistem antrean. Kericuan yang terjadi, kita sudah melakukan mediasi langsung dengan driver online, ya, dan juga dimediasi oleh dari Polres. Jadi saat ini keadaan kita sudah selesaikan dan sesuai dengan perjanjian dengan driver online, kita bakal perbaiki sistem maksimal itu 3 hari. Persoalan ini telah diselesaikan secara damai. Pihak restoran berjanji memperbaiki sistem antrean. Pihak restoran pun sempat menutup sementara pembelian untuk mengurai antrean. Dari Kota Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sebuah mikrobus ini penuh penumpang menabrak sebuah warung di Jalan Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Ya pemirsa, sopir bus ini tewas seketika sementara 18 penumpang lainnya terluka. Lantas tolong ini, ambulan monitor merapat semuanya. Ini masih banyak. Video amatir warga merekam usai mikrobus penuh penumpang menabrak sebuah warung di Jalan Pantura, Pagijangan, Brebes, Jawa Tengah. Para penumpang mikrobus ini sebagian besar adalah pelajar. 18 orang dari mereka terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, sopir bus tewas di lokasi kejadian. Polisi yang mendatangi TKP langsung menggelar olah TKP. Dari keterangan salah satu korban, kejadian bermula saat bus menyalip becak motor yang tiba-tiba tidak terkendali hingga menabrak sebuah warung. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur. Usai kecelakaan, korban luka dirawat di Rumah Sakit Bakti Asi Brebes. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan itu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka IWAS alias Agus Difabel serta barang bukti dari kepolisian. Ya pemirsa, ini Kejari Mataram langsung melakukan penahanan terhadap tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswa di Mataram itu selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2A, Kuripan, Lombok Barat. IWAS Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka IWAS alias Agus Difabel beserta barang bukti kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka menyampaikan pelimpahan tahap 2 oleh pihak kepolisian dilakukan setelah jaksa peneliti menyatakan berkas perkara Agus Difabel dinyatakan lengkap atau P21. Penyandang disabilitas ini untuk selanjutnya akan ditahan di rutan kelas 2A Kuripan selama 20 hari ke depan. Yang bersangkutan akan ditahan rutan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, di mana berdasarkan hasil gelar yang bersangkutan ditahan rutan ini sudah memenuhi beberapa aspek. Adanya diantaranya ada 4 ahli
dari visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus disangkakan melanggar pasal 16 huruf C dan A, junto pasal 15 ayat 1 huruf E, Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Ia terancam 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Namun penahanan rutan Agus tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram ini mendapatkan keberatan dari yang bersangkutan. Tim kuasa hukum Agus pun mengajukan surat keberatan dan meminta Agus dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim pendamping Agus Buntung, tersangka pelecehan seksual mahasiswa di Mataram NTB ini keberatan Agus dijadikan tahanan rutan. Iya, pendamping Agus khawatir hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Dua hal itu bisa dipilih gitu. Kalau misalnya tahanan rutan kemudian menjadi soal yang sangat substantif dalam hal ini, yang dapat nanti kemudian terblok up, meledak menjadi isu hak asasi manusia gitu kan. Kenapa kemudian kita tidak memilih jenis penahanan yang lain? Seperti tahanan kota, kalau misalnya tahanan kota masih ragu, tahanan rumah bagus ya. Sejauh ini ketika Polda NTB memberikan status tahanan rumah kepada Iwas, ya kami sangat mengapresiasi. Dan dia kooperatif kan. Ya kan? Berdasarkan KUHP, soal indikasinya seorang ini harus dilakukan penahanan ya kan, karena dia dikhawatirkan melarikan diri, ya kan, kemudian merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti, tidak kooperatif, ya kan, itu indikator hukumnya, gitu. Dan selama dia dilakukan penahanan rumah. Ya pemirsa, sebelumnya penetapan Agus Buntung sebagai tersangka pemerkosaan menuai sorotan. Ya, meski tidak punya tangan pemirsa, Agus ini dinilai tetap bisa memperkosa korban dengan mengancam dan juga melakukan intimidasi. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Agus difabel rencananya akan ditahan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Lapas Lombok Barat juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk Agus yang berbeda dengan ruang tahanan lain. Nantinya, pihak lapas juga akan memodifikasi ruangan sesuai kebutuhan Agus difabel, termasuk menyediakan kloset duduk. Nanti sambil berjalan nanti karena fasilitas yang ada kloset duduk, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset itu, nanti kita juga akan memfasilitasi kebutuhan dia apabila dia membutuhkan misalnya modifikasi. Berkas kasus Agus difabel telah memenuhi syarat formil dan material sehingga perkara ini telah siap untuk disidangkan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masih di iNews Today bersama saya Rosalincio dan Pram Sanjaya. Pemirsa, sebuah kandang ayam berisi sekitar 34.000 ayam di Jember, Jawa Timur ludes terbakar. Nah, pemirsa, ini kerugian akibat kebakaran ini pemirsa ditaksir mencapai miliaran rupiah. Api berkobar hebat membakar kandang ayam milik Hasan, warga desa Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Besarnya api membuat kebakaran ini pun menjadi tontonan warga. Sekitar 34.000 ayam di dalam kandang ikut terbakar. Setelah 3 jam, petugas pemadam kebakaran Jember baru bisa memadamkan api. Seluruh bangunan dan peralatan di kandang ayam tersebut hangus terbakar dan tidak ada yang dapat diselamatkan. 34.000. Apa kira-kira penyebabnya, Pak?
Pojamnya dari percikan pemanas. Jadi bukan karena korsleting listrik ya Pak? Bukan. Terus kira-kira Pak, kalau ditaksir itu mencapai kerugian berapa ini Pak? Ya kalau ini bisa dikatakan kalau semuanya dengan bangunan ini sekitar 2M. Hingga kini aparat kepolisian sektor Semboro masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto siap datang ke KPK Senin 13 Januari mendatang. Ya, Hasto sudah menyemir rambut dan siap diperiksa KPK terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10 dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami seluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang kelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi, semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak apa? Setidaknya rambut saya biasa sendiri hitam. Jadi seperti lambang, tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih mudah. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita catatan dan barang bukti elektronik saat menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan, Jakarta Selatan pada Selasa malam kemarin. Ya, pemirsa, penyitaan sejumlah barang saat penggeledahan di rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pada Rabu malam. Guntur membeberkan bukti elektronik itu berupa penyimpanan data elektronik seperti flash disk, alat dokumentasi, perlengkapan dan buku catatan kecil yang diangkut menggunakan sebuah koper dan disimpan di mobil KPK ketika penggeledahan. Usai penggeledahan selanjutnya, KPK akan melakukan pemanggilan kembali Hasto Kristianto sebagai tersangka pada pekan depan yang rencananya dijadwalkan pada tanggal 13 Januari mendatang. Jadi yang di Mas Denny menyatakan semalam yang disita dari Bekasi dan rumah Kebagusan itu apa? Itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa catatan-catatan. Yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan penyitaan itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Ya, Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan Sekjen PDIP tersebut. Atau keganjilan terhadap proses Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Jadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya.
yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian kami melihat juga bahwa penggeledahan ini mengkonfirmasi bahwa KPK tidak mempunyai bukti yang cukup ketika mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan juga kembali lagi di awal pada saat penetapan tersangka Mas Hasto Kristianto tanggal 24 Desember 2024 telah terjadi kebocoran sprindik yang pada saat itu bahkan jubir KPK menyampaikan kepada publik bahwa tidak tahu. Nah ini kami menduga bahwa ini adalah bukti bahwa KPK diremot oleh pihak-pihak luar KPK. Sebelumnya pemirsa, mantan penyidik KPK menyebut mantan Ketua KPK Firly Bahuri sempat meninjau atau meminta tim penyidik tidak menggeledah kantor PDIP saat kasus Harun Masiku mencuat. Tadi di BAP saya sampaikan emang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari Firly Bahuri itu sendiri. Apanya? Perintangan Firly Bahuri seperti apa, Mas? Setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu sedang panas dan semacamnya. Itu saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya kan. Dan itu saya sampaikan juga. Sebenarnya kan tidak bisa juga ya seperti itu dihalang-halangi ya, cuman itu yang terjadi di masa kepemimpinan pemerintah. Ya pemirsa, masih kembali bersama kami berdua di Ice Today langsung dari Ayu Center Jakarta. Pemirsa, ini Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang yang viral di media sosial. Iya, penyegelan ini dilakukan karena pagar bambu laut tidak memiliki izin dan menghalangi nelayan mencari ikan. Viral di media sosial, pagar bambu sepanjang 30 km yang terpasang di perairan Tanjung Kait, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Terkait hal tersebut, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan mendatangi pagar bambu laut yang viral dan melakukan penyegelan. Hal ini dilakukan karena pagar bambu tersebut tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan mengganggu lalu lintas nelayan. Diketahui pagar bambu laut ini sudah berada di perairan Tanjung Kait selama 5 bulan sejak Agustus 2024. Meski demikian, belum diketahui siapa pemilik pagar bambu laut tersebut. KKP akan mendalami siapa pemiliknya, kami cari informasi, kalau sudah fix, ketemu, pasti akan kami lakukan tindakan lebih lanjut. Kami beri waktu ya paling lama 10 sampai 20 hari deh. Kalau bongkar, maka KKP yang akan bongkar. Kini KKP masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penanggung jawab pagar bambu laut yang berada sejauh 700 meter dari bibir pantai. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Jakarta menetapkan Pramono Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta. Ya, Pramono Rano menyiapkan tim transisi sebelum mulai bekerja 5 tahun ke depan. KPU Provinsi Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta. Keduanya ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Jakarta di Hotel Pullman Central Park Kamis siang. Penetapan ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata. Berita acara kemudian ditandatangani oleh semua komisioner KPU Jakarta.
KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, yaitu calon gubernur Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, calon wakil gubernur Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Dalam kesempatan ini, Pramono Anung dan Rano Karno mengumumkan susunan tim kerja Gubernur Jakarta tahun 2024-2029. Menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Dul bisa langsung bekerja. Nama-nama yang kami pilih adalah merepresentasikan apa yang membantu saya selama ini, apa yang membantu Bang Dul, dan orang-orang yang bekerja secara profesional. Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya. Pramono Rano ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024, mengungguli dua pasangan lain, yaitu Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Dari Jakarta, Syahri Zazanski, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih. Ya, pasangan Deddy Erwan memperoleh suara sebanyak 14.130.992 suara atau unggul 62,22%. Setelah memenangkan Pilkada Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Penetapan ini dihadiri langsung oleh Gubernur terpilih Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Penetapan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di samping itu, dalam Pilkada Jawa Barat kemarin, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara atau unggul 62,22%. KPU Jawa Barat pun masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelantikan Gubernur Jawa Barat terpilih. Kalau pelantikan sih kewenangannya ada di Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024. Masih tanggal 7 Februari 2024, belum ada perubahan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menyampaikan pihaknya ingin segera melaksanakan tugas-tugasnya selaku gubernur, namun masih harus menunggu hari pelantikan. Kita ingin segera melaksanakan tugas-tugas ini dengan cepat, karena saya biasa bekerja dengan cepat, sehingga seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Dan kita masih menunggu ya, pelantikannya akan dilaksanakan kapan, apakah akan dipisah yang tidak digugat ke MK lebih dulu atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Nah, itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Setelah penetapan ini, pelantikan akan dilaksanakan rencananya pada tanggal 7 Februari 2025 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Puluhan balita serta ibu hamil dan menyusui menerima menu makan bergizi gratis yang disediakan pemerintah di Posyandu Anyelir 1, Jakarta Timur. Iya, para peserta mendapatkan satu set menu lengkap yang didistribusikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat. Lantas bagaimana pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis di Posyandu? Berikut laporan rekan kami Hamzah Hasibuan dan juru kamera Iriansyah Wahyudi. Ya pemirsa, saat ini kita sedang berada di salah satu lokasi pembagian makan bergizi gratis. Saat ini kami sedang berada di Posyandu Anyelir 1 yang berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur. Di Posyandu Anyelir 1 ini beberapa ibu-ibu, yaitu ibu hamil dan juga ibu menyusui serta puluhan balita diberikan makan bergizi gratis yang disediakan oleh pemerintah. Di Posyandu Anyelir 1 ini terdapat 2 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan juga 25 balita yang tadi sudah
sudah menerima program makan bergizi gratis. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu ibu yang membawa balitanya ke Posyandu Anyel 1. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tias. Oke Ibu Tias, mungkin bisa dijelasin sedikit Ibu, ini kan untuk anaknya, untuk balita, tadi menunya ada apa aja Ibu? Menunya ada telur, sayur, ada buah, ada susu dan ada nasi pastinya. Oke, kalau menurut penglihatan Ibu nih, tadi anaknya suka kah atau gimana Bu? Alhamdulillah suka, lahap makannya nih udah tinggal dikit dia, makannya buahnya juga suka dia. Oke, kalau dari Ibu sendiri nih Bu, sebagai Ibu yang memiliki anak, perasaannya gimana sih Bu mendapatkan makan bergizi gratis ini? Ya senang, mudah-mudahan sih ada tiap hari. Oke, yang terakhir Ibu, mungkin harapannya Bu untuk program ini Bu ke depannya? Semoga lancar terus, berjalan dengan lancar terus, sukses lah itunya. Terima kasih Ibu Tia, sehat selalu untuk anaknya Ibu ya. Ya itu dia pemirsa, makan bergizi gratis yang dibagikan di Posyandu Anyelir 1. Semoga dengan harapan dari warga juga makan bergizi gratis ini bisa bermanfaat untuk menunjang gizi anak bangsa ke depannya. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, harga cabai di sejumlah daerah melambung tinggi. Ya, seperti di pasar tradisional pemirsa di Kosambi, Kota Bandung, harga cabai rawit ini menembus Rp140.000 per kilogramnya. Ya, pemirsa, hampir semua jenis cabai di pasar Kosambi, Kota Bandung mengalami kenaikan. Di antaranya, cabai rawit domba menembus harga Rp140.000 per kilogram, yang semula hanya Rp60.000 per kilogramnya. Sementara cabai rawit hijau harganya Rp100.000 per kilogram, yang sebelumnya dijual Rp60.000 per kilogram. Kemudian ada harga cabai keriting merah dan cabai Tanjung pun naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Di pasar tradisional Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, harga cabai rawit merah tembus di angka Rp120.000 per kilonya. Sementara harga cabai keriting Rp60.000 per kilogram. Sementara pemirsa di pasar kota Banjarnegara, Jawa Tengah, cabai rawit merah atau setan Rp100.000 per kilogram. Di mana cabai merah keriting mencapai Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram, dan naiknya komoditas sayuran dan cabai ini akibat stok yang terbatas di pasaran. Banyak daerah pemasok sayuran dan cabai mengalami gagal panen akibat cuaca buruk yang sedang melanda.